akan ada paket kebijakan stimulus ini yang akan diluncurkan di awal Juni nanti, dan ini juga paketnya cukup banyak dan menyasar juga liburan sekolah anak yang diharapkan bisa meningkatkan daya beli setelah Idul Fitri dan Ramadan sudah terjadi di kuartal 1 begitu. Anda lihat seperti apa ini mungkin akan menjanjikan bagi pertumbuhan perekonomian kita di kuartal 2, 3, dan 4 di tahun ini, dan juga menjadi magnet bagi investor global untuk kembali lagi mengalirkan dana ke dalam negeri? Ya, kalau dalam konteks kebijakan yang diberikan ya seperti tarif listrik yang diberikan diskon dan sebagainya, itu hal yang baik gitu ya, karena mengurangi pengeluaran masyarakat gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya dalam kondisi ekonomi ketidakpastian, kalau misalnya ada penghematan pengeluaran, apakah dari pajak atau apa, orang cenderung untuk menabung, ya, bukan untuk spending gitu. Nah, kalau misalnya orang lebih semangat spending itu karena punya satu kayak persepsi atau keyakinan, wah kondisi ekonomi bagus nih, jadi saya lebih berani untuk belanja atau apa. Nah, untuk itu yang dilakukan itu sekali lagi bagus, tapi mungkin spending pemerintah juga perlu lebih dilakukan lagi karena sebagian dari ekonomi kita tergantung pada itu. Jadi itu berdampak positif, tapi seberapa jauh harus diukur seperti ini kan. Nah, kemudian saya juga melihat kita punya libur terlalu banyak. Jadi kalau di luar negeri mungkin cutinya banyak, kalau di Indonesia libur bersamanya banyak. Nah, memang itu plus untuk ekonomi pariwisata. Tapi kalau untuk manufaktur, ketika cuti bersama mereka harus membayar lembur, itu pengeluarannya jadi lebih besar. Nah, menurut saya itu juga mungkin perlu dikaji lagi. Apakah perlu kita punya libur atau cuti bersama itu segitu banyak? Apakah mungkin cutinya aja diperbanyak, tapi liburnya standar? Karena libur kita saya hitung-hitung mungkin hampir 30 hari ada loh selama 2025. Nah, jadi itu beberapa yang harus dikaji oleh pemerintah. Nah, dalam konteks kenapa dana asing, maksudnya apa yang bisa membuat dana asing kembali masuk ke Indonesia, tanpa semua kebijakan itu kan sebetulnya dana asing sudah mulai masuk. Ada yang masuk karena sudah murah sekali, seperti saya sampaikan tadi. Ada juga yang masuk karena sekarang posisinya sedang risk on. Jadi dana global itu melihat, oke, kayaknya dengan cara Trump mengelola ini ada resiko mungkin entah resesi, entah stagflasi seperti itu. Jadi mereka mulai invest ke negara lain. Nah, negara tujuan investasinya dilihatnya emerging market. Karena diyakini kalau negara maju tumbuhnya misalnya cuma 1-2%, yang bisa di atas 1-2% ya negara emerging market. Nah, itulah Indonesia mungkin kebagian sedikit dari situ. Tapi supaya kebagiannya banyak ya tentu kita harus benahi dulu karena mereka masuk emerging market pilihannya ada banyak. Ada Vietnam, ada Thailand, ada Filipina, ada mungkin di negara lain juga gitu. Nggak cuma di Asia kan, ada juga di Afrika, di Amerika Selatan dan sebagainya. Jadi kalau kita punya makro story-nya bagus, ketika ada momentum mereka masuk ke emerging market, mungkin bobotnya kebagian lebih besar. Tapi kalau makro story kita kurang bagus, ya kebagian cuma sisa-sisanya aja. Nah, itu yang mungkin harus diperhatikan pemerintah dari sisi spending. Nah, sama ya mungkin masalah kemudahan berusaha dan lain sebagainya. Nah, jadi itu hal-hal yang menurut saya membuat dana asing kalau masuk, mudah-mudahan bobotnya lebih besar, sama masuknya lebih lama. Tapi kalau cuma seperti begini-begini saja, ya tetap masuk, tapi kalau nanti story berubah, mereka mungkin pergi lagi. Baik, tadi Anda sampaikan mungkin porsinya lebih banyak apabila story di makro kita baik begitu. Kalau kondisi saat ini dibandingkan dengan negara-negara peers kita di emerging market, seperti apa posisi Indonesia? Salah satu yang menjadi concern bagi investor asing itu kan adalah dulu kita banyak bangun infrastruktur. Sekarang dialihkan untuk makan siang, dialihkan untuk Danantara. Oke, makan siangnya ya sudah lah, itu kan memang program prioritas pemerintah. Kita hormati itu, kita jalankan. Danantaranya ini menurut saya perlu lebih sering sosialisasi. Nah, kami mendapat info atau lebih waktu diskusi ya dengan beberapa pelaku, sepertinya upaya-upaya yang dilakukan mulai membuahkan hasil. Jadi beberapa investor asing mulai melihat, oh ya ada nilai plus dari Danantara itu. Jadi itu menurut kami merupakan suatu hal yang positif. Jadi kan tadi waktu dibentuk, orang nggak tahu nih apa, nggak ngerti juga dia akan invest kemana, mau invest ke saham. Kalau invest ke saham, dari pasar modal itu mungkin bagus gitu. Tapi kalau dari secara ekonomi, kan uang-uang yang dia hemat untuk diinvestasi, itu kan sebetulnya uang yang harusnya dibelanjakan ke sektor real.
Jadi kalau misalnya dia taruh bobotnya besar di pasar modal, menurut kami malah kurang tepat. Jadi harusnya dia tetap fokus masuk di sektor real, bangun proyek-proyek yang mungkin kalau dulu tanpa Danantara tidak bisa atau mungkin pendanaannya kurang, nah mungkin fokusnya lebih baik ke situ. Karena kalau itu benar dia bisa lakukan, kenaikan harga saham kita juga akan ditopang oleh fundamental. Tapi kalau misalnya mereka fokus investnya malah di pasar modal, it's okay to invest di pasar modal ya, tapi maksudnya jangan porsinya besar, mungkin cukup sebagian aja. Nah itu yang kami lihat harusnya ada beberapa perkembangan positif di situ. Baik, tapi dengan kondisi inflow yang ada saat ini dan juga harapan adanya optimisme yang lebih baik lagi di kuartal-kuartal berikutnya, Anda lihat ke depannya hingga akhir 2025 itu tren atau mungkin harapan inflow ini bisa sebesar apa dan mungkin indeks harga gabungan kita itu bisa posisinya akan ada di mana di akhir tahun? Kalau misalkan tanpa memperhitungkan, kan kita di bursa sekarang ada saham yang kita sebutlah blue chip seperti itu. Kemudian juga ada saham konglomerasi daripada Pak Prayogo yang juga menjadi penggerak indeks, tapi mungkin valuasinya agak tinggi gitu. Nah, kalau misalnya kita asumsikan saham dari valuasi yang dari grup Pak Prayogo katakanlah stagnan seperti itu, mungkin perkiraan harga wajar dengan laporan keuangan dan sebagainya di 74 sampai 75. Tapi kalau misalkan mungkin 72 sampai 73. Tapi kalau misalkan saham dari grup Pak Prayogo ini mengalami kenaikan, kan kalau kita lihat sahamnya juga memang cukup volatile, bisa saja mendekati 7.000 sampai dengan mendekati level 8.000. Tapi kalau misalnya anggap yang valuasinya tinggi tidak naik, mungkin di sekitar 73 sampai 74 aja seperti itu. Baik, dan berikutnya apakah ada rencana rebalancing aset di Panin Asset Management yang harus diperhatikan hingga di kuartal 2 akhir ini? Karena laporan keuangan kuartal 1 menurut kami ya so-so ya, dibilang bagus sekali, mungkin 1-2, kebanyakan kalau nggak stagnan ya turun seperti itu. Jadi kalau misalnya kami rebalancing pun lebih ke mengikuti flow daripada aliran dana asing. Jadi bukan karena ada yang fundamentalnya bagus sekali atau sebagainya, tapi lebih kepada mungkin aliran dana asing sekarang fokus di situ, sehingga kami juga menambah bobot di situ. Nah, jadi kami tidak melihat sektor sih, tapi lebih lihat aliran dana asing. Kalau nanti misalkan di kuartal 3 atau 4, ketika kita harapkan perekonomiannya membaik, ada perusahaan-perusahaan yang bisa mencetak laba luar biasa, nah itu mungkin baru kami pertimbangkan untuk masuk ke sektor-sektor yang di luar aliran dana asing.